Shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa supaya hikmat Tuhan menyertai kita. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau menyertai kami dalam waktu yang indah ini. Biarlah Engkau terus ikut campur tangan, Engkau berikan hikmat-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, supaya terus tertanam dalam hati kami. Engkau berikan hikmat-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya Yesus, amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu nasihat untuk mempertahankan kasih dalam setiap pelayanan kita. Oke. Dalam teks ini, dalam perenungan ini, saya mengambil teks dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, dalam perenungan ini, saya mendapatkan banyak sekali berkat, dan juga teguran, peringatan. Tapi sebelum saya membahas tentang hal itu, saya ingin menjelaskan dahulu tentang kenapa ayat ini dan teguran ini dan nasihat ini juga tertulis. Nah, di dalam perikop ini, di bagian awal kitab, di bagian awal perikop ini, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus tentang apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, di sini hal yang baik yang dilakukan oleh jemaat Efesus adalah mereka dengan setia melayani Kristus, mempertahankan kebenaran pengajaran Kristus, melawan nabi-nabi palsu, dan bahkan mereka juga dianiaya dan juga difitnah bahwa pengajaran mereka sesat, tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap melawan pengajaran sesat itu dengan gigih, dengan berjerih payah, dan mereka tetap bersabar dengan tuduhan-tuduhan kepada pengajaran-pengajaran palsu tersebut. Kristus memberikan pujian tentang itu, tetapi muncul satu masalah, yaitu di ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, di satu sisi jemaat Efesus begitu giat, begitu semangat mengabarkan kebenaran Injil, begitu mempertahankan kebenaran dengan terus bertekun dalam kebenaran itu. Tetapi muncul statement bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Apa maksudnya ini? Kasih yang semula ini bisa diartikan bahwa kasih kepada Kristus juga, dan juga kasih kepada sesama jemaat orang Kristen. Mereka melakukan pelayanan mereka mempertahankan kebenaran Injil, mereka terus melayani
tetapi itu hanya sebuah rutinitas. Mereka hanya melakukan itu sebagai rutinitas. Mereka tidak lagi menganggap pelayanan itu sebagai bentuk kasih, tidak lagi memandang bahwa pelayanan yang mereka lakukan itu adalah sebuah sarana kasih karunia untuk menunjukkan kasihnya kepada Kristus dan juga sesama. Mereka hanya ingin memuaskan diri mereka sendiri, dan juga ada penafsir lain mengatakan bahwa yang mereka lakukan dalam pelayanan ini, motivasi mereka adalah salah. Mereka memiliki motivasi untuk kesombongan mereka, kesombongan rohani, supaya mereka dianggap lebih rohani, supaya mereka dipandang lebih rohani daripada orang-orang lain. Mungkin saat di dalam konteks kita, mungkin seperti halnya misalnya ada dalam sebuah gereja pendeta, gembala, atau majelis, atau pelayan mimbar mungkin menganggap bahwa pelayanan mereka lebih rohani daripada orang lain, atau apa yang telah mereka lakukan itu mencerminkan kehidupan rohani mereka, sehingga mereka menganggap mereka lebih rohani daripada yang lain. Itu yang menjadi masalah, dan itu juga yang bahkan mungkin menjadi masalah bagi orang Kristen masa kini, bagi pelayan-pelayan Tuhan di masa kini, untuk dorongan, untuk godaan menjadi sombong secara rohani. Nah, itu yang Tuhan Yesus tegur, masalah yang muncul. Ya, kemudian Tuhan Yesus Kristus juga memberikan nasihat, menegur mereka, memberikan nasihat supaya mereka melakukan 3 hal, yaitu di ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mereka sudah melakukan kebenaran, mereka sudah melayani. Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu dalamnya? Sedalam apa kesalahan mereka? Ya, jika dilihat lagi, ketika mereka meninggalkan kasih, mereka menjadi sombong secara rohani. Motivasi mereka salah, motivasi mereka tidak benar dalam melayani. Hal itulah yang menjadi kesalahan mereka sejak awal, sejak saat mereka memiliki motivasi yang salah. Mereka telah jatuh di dalam dosa. Memiliki motivasi salah saja ternyata sudah begitu dalamnya jatuh. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting bagi kita, untuk kita saat kita memiliki motivasi untuk pelayanan itu untuk apa? Apakah untuk memang kemuliaan nama Tuhan, atau memang untuk memberkati orang lain, sebagai bentuk kasih kita kepada jemaat dan Kristus, atau hanya ingin memuaskan diri sendiri untuk mencari kepuasan atau mencari penghormatan orang lain? Saya harap tidak demikian. Saya harap kita semua memiliki motivasi yang benar tentang pelayanan kita, tentang perbuatan baik kita dalam segala hal. Dan kemudian setelah kita mengintrospeksi diri, mengingat kesalahan kita di mana, apa yang salah, kita harus sadar, bertobat, menyadari bahwa kita telah salah. Kita mengakui kesalahan kita. Kita mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni aku karena aku telah berbuat salah sejak awal. Sejak aku memiliki motivasi yang salah, mohon ampun. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Lalu kemudian tidak hanya mengaku saja, tidak hanya mengingat, tidak hanya mengaku, tetapi juga harus ada tindakan yang nyata, tindakan perubahan dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan, yaitu
melakukan kembali kasih yang semula, melakukan lagi kembali kepada kasih itu, kita harus meminta kasih Kristus supaya kita mengerti, supaya kita memiliki motivasi yang benar, meminta untuk kita mengerti bagaimana kasih Kristus. Saat kita memiliki kasih yang seperti Kristus, kasih agape itu, kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga harus mengasihi sesama. Saat kita mengasihi Tuhan, wujud kita adalah dengan mengasihi sesama. Wujud kasih kita kepada Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Saat kita mengasihi sesama, hal itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Kasih agape, kasih yang tidak pura-pura. Saat kita memiliki motivasi yang benar untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan segala aktivitas yang baik, jika kita memiliki motivasi yang benar, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan senang. Dan kemudian setelah Tuhan memberikan ketiga nasihat ini, Tuhan juga mengancam jemaat Efesus jika mereka tidak melakukan ketiga hal ini, jika mereka tidak sadar, yaitu aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, di sini Tuhan akan datang dan akan mengambil kaki dian. Apa maksudnya mengambil kaki dian? Kaki dian di sini adalah sebuah ungkapan terang. Gereja yang seharusnya menjadi terang Kristus. Gereja itu adalah terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Tetapi terang itu diambil. Jika terang itu diambil, gereja yang seharusnya menjadi terang itu menjadi gelap. Tidak ada terang di sana. Yang ada hanya orang-orang yang berkumpul di satu tempat, tetapi tidak ada kasih Kristus. Hanya ada sebuah organisasi. Bisa dibilang mungkin gereja itu telah mati. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan kasih di sana, tidak ada kehidupan rohani di sana. Oleh karena itu, tetapi juga di dalam bagian ini saya juga memiliki sudut pandang lain. Selain ada ancaman dari Tuhan, di sini saya juga melihat adanya harapan. Harapannya apa? Harapannya adalah jika kita bertobat dan melakukan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita, hal itu akan membawa pengharapan bagi kita, yaitu kaki dian kita tidak akan diambil oleh Tuhan. Jika kaki dian kita tidak diambil oleh Tuhan, berarti kasih Tuhan akan terus ada di dalam kita, akan terus ada dalam gereja kita, akan terus ada dalam persekutuan kita. Dan mungkin tidak hanya itu, mungkin terang itu akan semakin besar, terang itu akan semakin luas menyinari, semakin besar terang itu, semakin banyak orang-orang yang mendapatkan terang itu. Oleh karena itu, saat kita memiliki motivasi yang benar tentang bagaimana kita melayani, bagaimana kita melakukan sesuatu, yaitu dengan kasih Kristus terhadap sesama, hal itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan bagi gereja kita untuk terang kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk terus mengintrospeksi apa yang menjadi motivasi kita untuk melayani, apa yang menjadi motivasi kita untuk berbuat sesuatu. Saya harap jawabannya adalah kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, karena kasih itu begitu kuat, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang menyertai kami pada kesempatan ini. Terima kasih kami
Bersyukur milik Allah, milik Bapa seperti Engkau. Kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Dan ampuni bila kami Tuhan pernah memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan kami, dalam tindakan kami. Dan biarlah kami terus belajar daripada Engkau. Berilah hikmat-Mu, pengertian-Mu, supaya kami mengerti rencana-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.